Sering bangun tidur tapi bingung mau ngapain? Sering cek lemari baju tapi bingung mau pakai baju apa? Atau bingung mau makan apa? Mau keluar rumah tapi bingung mau kemana, mau ngapain? Inilah tanda kehidupan penuh dengan spontanitas. Dan di video hari ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tanpa spontanitas lagi. Hidup lebih terarah dan lebih teratur. So, let's get to the video. What's up everyone, nama saya Brandon Lim dan hari ini kita akan membahas bagaimana dan kenapa rutinitas itu sangat penting untuk kehidupan kita. Di channel ini kita membahas tentang banyak hal, itu dari motivasi, kebiasaan hidup, pembangunan karakter, reaction, hubungan, book reviews, movie reviews, dan sebagainya. Kalau kamu ada penonton baru di channel ini, boleh mempertimbangkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng. Oke, pertama sebelum kita membahas tentang rutinitas, kita mau bahas dulu tentang apa bedanya spontanitas dengan fleksibilitas. Fleksibilitas, misalnya kamu sudah buat jadwal, kamu sudah buat rencana, dan lalu realitanya itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada halangan, mungkin ada panggilan mendadak, ada something yang important, yang penting, yang jadinya kamu tidak bisa menjalankan rutinitas itu. Tapi hidup tetap baik-baik saja, tetap jalan seperti biasanya. Nah, beda dengan spontanitas. Kalau spontanitas itu artinya kamu tidak punya rencana sama sekali. Waktu kamu mulai hari kamu nggak tahu, oh hari ini ngapain ya? Terus baru reach out sama teman-teman, baru tanya teman-teman, hari ini ngapain ya? Atau hari ini ada kerjaan apa ya? Nah, bahayanya dengan spontanitas, waktu kamu lagi memikirkan apa yang kamu mau lakukan, waktu itu selalu berjalan. Dan akhirnya bingung, gabut, waktu juga udah habis. Semua rencana, semua jadwal itu dibuat di momen yang sama. Ini sangat-sangat bahaya. Pasti deh, I jamin 100% pasti rencana you, hari you akan acak-acakan kalau you spontan terus. Orang sukses itu pasti punya yang namanya rutinitas. Mungkin kamu pikir, aduh rutinitas kayaknya terdengarnya sepertinya boring ya, kayaknya membosankan ya, kayaknya pasti melakukan hal yang sama setiap hari. Justru rutinitas itu bisa membantu kamu mencapai goal kamu, mencapai impian kamu, tujuan kamu, karena kamu melakukannya dengan rutin dan dengan baik. Orang sukses pasti punya rencana tahunan, bulanan, mingguan, harian, sampai jam. Per jam setiap hari pasti mereka udah tahu mereka mau ngapain. Semua sudah jelas dan pastinya produktif. Jadi berikut ini adalah cara bagaimana saya bisa membuat rutinitas yang produktif dan yang jelas setiap hari dari sejak saya kuliah sampai hari ini. So without further ado, let's get into the video. Tip nomor 1 adalah tulis goal list sesering mungkin. Nah, kamu boleh tulis goal kamu di mana aja yang kamu mau. Itu boleh di kertas setiap hari, atau mungkin kalau niat ya, beli notebook sendiri kayak saya. Atau boleh juga pakai handphone. Pastinya di handphone kamu ada yang namanya aplikasi Notes kan. Jadi setiap hari saat ada ide baru, saat ada aktivitas yang mau dilakukan, tulis aja semua itu. Dari yang paling penting sampai yang sangat-sangat tidak penting tapi yang wajib dilakukan setiap hari, tulis. Misalnya dari breakfast, makan pagi, tulis di situ. Atau setelah pulang dari kerja, mau cuci masker, tulis juga di situ. Dan nanti pasti kamu akan merasakan yang namanya satisfaction atau kesenangan ya saat kalian men-checklist semua hal yang kalian lakukan. Itu pasti enak banget rasanya. Tip nomor 2, tulis cara-cara, langkah-langkah, atau sistem supaya kamu bisa mencapai goal tersebut setiap hari. Semua orang pasti tentunya punya yang namanya goal, tapi nggak semua orang bisa tahu bagaimana cara untuk bisa mencapai goal itu. Goal yang paling umum mungkin diet ya. Nah, cara untuk diet itu artinya harus menjaga makan atau exercise, berolahraga. Jangan cuma tulis goalnya saja, mau diet, sudah. Tidak. Tulis caranya, mungkin bisa masak sendiri di rumah, makan sayur-sayuran yang sehat, atau jogging setiap sore jam 5 sampai jam 6. Tulislah sistem yang jelas di notebook atau di handphone kamu, supaya jelas caranya bagaimana untuk bisa mencapai goal tersebut. Tip nomor 3, persiapkan segala hal untuk esok hari. Misalnya, besok kamu ada beberapa plans, mau olahraga atau mau do stuff gitu ya, tapi kalian ada gearnya. Nah, siapkan jangan di pagi hari, tapi siapkan di malam hari sebelum besok. Karena kalau kamu mempersiapkannya di pagi hari, pasti akan sangat buru-buru, pasti akan sangat riot dan acak-acakan. Dan hasilnya bisa lupa bawa peralatannya. Jadi, persiapkan segala barang-barang yang kamu butuhkan itu semalam sebelum hari H. Tip nomor 4 adalah permudah segala sesuatu. Jangan dibuat ribet, jangan dibuat sulit, jangan dibuat susah. Misalnya besok mau jogging atau mau lari, kamu boleh mempersiapkan sepatu di depan pintu rumah. Jangan taruh sepatunya di dalam lemari karena kondisi itu sangat tidak mendukung kamu. Saat kalian lagi beli sayuran di supermarket, jangan lewatin aisle atau section yang ada makanan ringannya.
Jadi, make it easy for yourself. Buatlah itu menjadi mudah untuk dilakukan. Nomor 5, buatlah rutinitas yang bernilai. Kalau di dalam list to-do list itu isinya cuma main game, ngopi, tidur siang, tidur malam, santai, ya itu to-do list juga nggak ada gunanya sih. Jadi pastikan rutinitas kamu itu diisi dengan hal-hal yang bernilai dan punya manfaatnya untuk kehidupan kamu. Itu bisa apa aja, bisa belajar bahasa baru, atau melakukan pekerjaan yang sudah lama ditunda. Ada goal yang dulu ditunda waktu SMA, tapi sekarang waktu udah kerja mau dilakukan lagi, ya lakukanlah itu. Tip nomor 6, jika lelah atau bosan, ingat kenapa dimulai. Ini yang selalu saya lakukan dan saya tanya kepada diri saya sendiri kalau saya sepertinya mau menyerah akan sesuatu. Tanya kepada diri sendiri, kenapa awalnya dimulai? Kenapa awalnya mau? Biar alasan mengapa itu bisa menjadi motivasi untuk kamu. Misalnya tadi suka berolahraga terus tiba-tiba stop, jadi ingat lagi kenapa dulu semangat. So, always remember why. Remember your why. Tip nomor 7, yang terakhir, dan ini adalah tip yang paling asik di antara yang lain. Itu adalah siapkan hadiah untuk diri sendiri. Take it easy on yourself, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kamu udah super produktif, sudah bekerja sangat keras, sudah belajar dengan sangat baik, punya nilai yang bagus, punya hasil yang bagus. Saat weekend, boleh siapkan rutinitas yang fun untuk diri kamu. Misalnya kalau kamu suka baca buku, ya boleh take a break dan baca buku untuk beberapa jam. Kalau kamu suka video games, ya boleh main video games. Atau suka cycling sama teman-teman, ya boleh. Atau sekarang lagi tiba-tiba lagi tren pada main kite, pada main layang-layang, boleh juga main layang-layang kalau mau. Mau pergi ngopi di cafe sama teman-teman, ya go ahead. Jadi ada balance yang baik supaya rutinitas itu fun dan very rewarding. So, itu adalah tips dari saya bagaimana dan kenapa rutinitas itu sangat penting untuk kehidupan kamu. Pesan yang paling penting adalah cari goal kamu apa, cari passionnya apa, tapi cari juga sistemnya bagaimana caranya kamu bisa mencapai goal tersebut. Buatlah pengalaman pengejaran target, pengejaran goal ini menjadi suatu experience yang fun untuk dilakukan. So that's it, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. And subscribe to this channel if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends. I will be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.